masih bersama saya lagi nih. Welcome to channel Kak Edit yang isi videonya ada-ada aja. Oke, baik para youtubers yang selalu menonton di channel saya, pada kesempatan kali ini, mungkin ada yang baru pertama kali nonton video saya, mungkin baru pertama kali. Oke, sekarang ini pada momen ini Kak Edit akan lebih membuat konten tentang kehidupannya Kak Edit. Nah, pada kesempatan ini Kak Edit ingin menceritakan bagaimana sih dulu Kak Edit itu bagaimana. Saksikan terus nih, welcome to channel Kak Edit yang isi videonya ada-ada aja. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Oke, baik para penonton setia di channel saya. Oke, saat ini Kak Edit ingin menceritakan tentang perjalanan Kak Edit, kehidupan Kak Edit, bukan cinta nih ya, tapi kehidupannya. Oke, kehidupannya Kak Edit dari kecil sampai sekarang ini. Oke, bagaimana yang udah tahap-tahap yang mana aja yang dilewatin mulai dari video. Nah, mungkin saya akan cerita mungkin dari beberapa foto dari masa ke masa. Mungkin saya akan cerita mulai dari sosok Papa Kak Edit atau Bapak Kak Edit. Nah, jadi kalau saya sih nyebutnya Bapak ya kan ya. Dari bapaknya Kak Edit itu kayak gimana kan, jadi kalian tahu. Oke ya, dari sosok yang pertama ini ya, Kak Edit lahir dari sosok ayah dan ibu ya bener lah, ayah dan ibu. Kalau bukan ayah dan ibu gimana lagi sih. Nah, lahir dari sosok ayah dan ibu punya cerita yang sangat, ya berkata, menurut saya agak meragukan ya ini ceritanya. Iya. Kadang-kadang suka cerita nyeleneh gitu kan ya. Nah, saya pernah dengar dari beberapa dari saudara-saudara Kak Edit bahwa misalkan orang tuanya Kak Edit tuh dulu ternyata kayak seperti dijodohkan gitu. Asia. Kayak melalui dari antar foto. Nah, dulu nih bapaknya Kak Edit ini nih kerja di kepolisian ya kan, sampai sekarang masih kerja di kepolisian tapi beda ya kan. Dan dulu kerja di kepolisian. Nah, waktu itu sulitnya banget itu mencari pasangan, karena dulu tuh ya pada zaman waktu itu tuh masih krisis moneter, jadi sehingga jangkauannya bapaknya Kak Edit tuh mencari pasangan tuh susah itu. Lalu bertitik temu ketika salah satu saudaranya dari mamanya Kak Edit itu meminta fotonya mamanya Kak Edit waktu itu dulu. Nah, ini sedikit cerita aja kan ya, kayak ayahnya Kak Edit itu emang asli orang Jawa, tetapi dia udah pindah ke Jakarta udah lama, udah bertahun-tahun ya kan. Nah, terus juga kalau orang yang asli Jawa tuh mamanya Kak Edit. Nah, tapi perlu kalian sadari kalau misalkan bahwa garis silsilah dalam kehidupan keluarga saya itu cukup, ibarat kata
agak sedikit membingungkan kan ya, karena dalam garis keturunan dan keluarga saya tuh cukup panjang banget gitu kan. Nah contohnya ya kan, bapaknya Kadit ini dia mempunyai ya kan, dia itu 10 atau 11 bersaudara gitu ya kan. Nah terus kalau mamanya Kadit itu 12 bersaudara. Luar biasa. Oke. Jadi ketika kalau pada waktu itu kumpul keluarga, kayak dikenalin sama mungkin paman atau om atau pak ade atau pak le lah gitu kan. Jadi kan misalnya bingung ini, semuanya pak le, semuanya pak ade, semuanya om tante ini. Waduh, banyak sekali keluarga aku, emang banyak sekali. Namanya juga keluarga Jawa ya kan. Apalagi dua-duanya asal orang Jawa. Oke. Jadi pada waktu itu kan kita kembali lagi ke topik bahwa waktu itu juga ayahnya Kak Edit itu emang udah istilahnya berkata udah siap banget lah menikah ya. Akhirnya pada waktu itu ayahnya Kak Edit itu atau bapaknya Kak Edit itu langsung datang ke Jogja, untuk langsung melamar. Jadi waktu itu ya mama Kak Edit nggak tahu atau gimana, ya udah mau aja gitu kan, karena udah menjanjikan banget itu kan buat ke masa-masanya gitu. Nah akhirnya jadilah seperti saya ini ya kan. Ini dulu foto pertama saya yang saya beritahu kepada kalian bahwa para penonton setia kan, ini foto asli, benar-benar foto jadul yang saya ambil dari buku album. Wah udah lama banget itu buku albumnya, tapi luar biasa banget, di situ banyak catatan. Nah, ini kalau salah foto setelah nikah, habis itu 1 minggu setelah itu ya kan. Nah ayahnya Kadit ini dulu itu nggak istilahnya nggak lama gitu, nggak lama di Jogja itu, cuma bentaran doang, kenalan deket ya bisa nikah gitu tuh, diajak nikah. Dan itu ya punya spesial sampai sendiri, punya cerita sendiri, karena yang saya dengar dan mama saya kalau misalkan dulu papa saya tuh ngelamar tuh di tengah-tengah kebun salak. Nggak tahu, males pengen beli truk. Ya coba kalian bayangin lah ya, tengah-tengah kebun salak ngelamar. Oke lah, next ke foto yang kedua. Oke, foto yang kedua ini adalah foto saya sendiri. Oke, foto saya sendiri ketika ini umur berapa ya, saya lupa. Kemarin saya nanya sama orang tua saya, kira-kira sih umur 8 bulan ya pokoknya dulu tuh kalau kata mama saya tuh, dulu saya waktu kecil itu ibarat kata rada bandel ya kan, gedenya juga bandel. Asia jangan salah, gedenya juga bandel. Nah dulu ini dalam foto ini foto jadul banget ya, sama bener persis banget, ini foto jadul ya kan, asli foto jadul yang saya ambil dari di album ya kan. Akhirnya saya bukan foto tapi kayak scanner ya kan. Nah itu foto saya diambil di kasurnya yang di kampung saya. Sekarang rumahnya udah nggak bisa dimasuk lagi kita, karena juga rumah itu udah dijual sama ya yang warisannya, yang dapat warisan itu. Ya itu sedikit cerita lah ya kan. Nah tapi di balik foto ini tuh banyak banget istilahnya momen-momen yang ibarat kata yang saya nggak tahu, tapi ibu mama saya cerita ya saya jadi tahu gitu dulu saya kecil kayak gimana. Nah dulu tuh dalam foto ini tuh saya tuh sering guling-guling ya kan, mau di foto aja pecicilan ya kan, guling kanan kiri, sampai sekarang pun juga begitu. Kalau mau tidur aja banyak banget acara ya kan, acaranya tuh ya sampai sekarang yang masih ngelekat itu ya, bahwa misalkan kalau saya tuh kalau belum tenang, perlu tenang, pikiran tenang, selainnya tenang, pokoknya badannya capek nggak bakal tidur ya kan. Tapi kalau badan saya nggak capek ini kalau macamnya
pagi saya jabani juga jadi ya kan, begadang. Nah tapi ini mungkin nggak baik ya buat teman-teman semuanya ya, dan sahabat yang selalu nonton di video saya nih ya kan, nggak baik untuk begadang ya. Kalau kata Bang Roma Irama itu begadang itu ya nggak boleh lah istilahnya. Bingung juga mau ngomong apa. Oke, next yang selanjutnya itu oke ya, yang foto ketiga itu adalah foto ya, ini foto sama ya, ini foto dulu saya baru lahir umur 2 bulan atau 3 bulan ya, si unyu kalau kata saudara saya dulu tuh. Itu apa, fotonya dan coba itu tuh dulu mbak saya, atau istilahnya kok mbak ya, istilahnya apa ya, padahal itu dibilang itu adiknya mama ya kan, tapi saya bilangnya mbak ya kan, bukan mbak D ya kan, D, padahal umur lebih tua dari gua ya kan. Ya tapi mau gimana lagi kan ya, tapi itu pakainya D ya sudah ya. Iya. Nah itu ya saudara saya juga ya kan. Itu kenapa yang cewek itu lagi posisinya apa kayak megang pipi saya, karena pada waktu dulu itu si adik yang saudara saya ini dulu itu pengen banget punya adik ya kan. Nah loh, jangan salah pengertian ya, adik saudara saya pengen banget punya adik ya kan, jadi pengen banget punya adik gitu. Nah pada waktu ya sampai ibarat kata saya sampai umur berapa ya, 1 tahun berapa ketika saya ke Jakarta, si adik saudara saya ini sedih kalau misalkan gak punya teman lagi gitu. Kalau waktu dulu apa ada saya di situ kan jadi kayak temennya gitu kan, kayak waduh, kata mama saya sih, si adik saudara saya ini sampai sayang banget, sampai ngejagain terus, sampai bilang waktu dulu tuh ingat banget mama saya cerita kalau misalkan itu Mas Ditya ini apa guling-guling ya kan, ini guling-guling apa kejedot nangis itu kan. Nah dulu tuh saya tuh sampai kecicilan kemana, pokoknya guling, udah bisa guling lo bisa merangkak sampai kemana-mana, sampai dulu sampai pernah turun ya begitulah. Nggak tahu, males pengen beli truk. Itu ceritanya ya kan. Kita next saja kan, biar mempersingkat waktu kan, biar kalian nggak bosan gitu. Nah ini dia, ini foto waktu TK ini ya. Ini waktu TKB ya, TKB maksudnya TKB ini drum band. Dulu saya tuh anggota drum band ya kan, TK ya kan. Dulu saya TK-nya di TK Strada Vanlit 2. Oke, kalau mau tahu gimana cari tahu aja sendiri gitu. Nah ini dulu TK, fotonya nih dulu di depan kelasnya saya kan. Kangen banget sih kalau ada ngeliat foto ini kan. Di sini tuh banyak banget momen-momen yang ibarat kata saya tuh banyak tahu. Yang pertama, bisa mengenal banyak nama-nama buah, karena dulu itu saya paling bandel kalau suruh ngapalin nama buah. Masih ingat banget. Oke, sampai sekarang pun juga suruh ngapalin juga masih bandel. Namanya juga kredit apalagi ya. Nah terus banyak banget saya di sini mau perkembangan ya. Dulu saya di sini tuh malu banget, orang yang malu banget, suruh kenalan malu, ini malu. Tapi kalau dia yang orang lain kenal sama saya mau. Tapi kalau kirain saya kenal sama orang lain gak mau. Tapi kalau sekarang kebanyakan saya memperkenalkan diri. Luar biasa emang, gak ngerti lagi dah. Oke, kita next aja. Ini banyak banget momen ini waktu saya TKB. Nah ini waktu TKA ini ini TKB juga, maksudnya TKB 2 ini maksudnya TK besar kedua ya. Kalau sekarang namanya TKA ya kan, TK. Nah ini foto waktu saya mau naik ke SD. Ada foto nih kayak gini nih. Ini banyak banget itu berkata
Yaitu yang samping-samping itu, yang samping kanan atau kiri itu ada guru sama kepala sekolah TK. Itu baik banget dulu, luar biasa. Kalau dulu saya ngambek, cara ampuhnya adalah es krim. Oke. Iya. Tapi sekarang saya nggak suka sama es krim, entah apa, nggak tahu deh. Tapi kalau sejenis minuman es sih masih suka. Tapi kalau makan es krim kayaknya rada nggak suka, nggak tahu kenapa ya. Mau lebih mengurangi tapi yang lebih jelas ya kan. Tapi padahal kata orang sih lebih baik makan es krim sih katanya. Ya tapi nggak tahu lah ya kan. Saya bukan dokter. Oke, kita next. Nah, ini foto waktu di Ragunan. Ya ini waktu TK juga, TK. Itu saya lagi megang sama itu ya. Kalau yang dipencet bunyi kayak katak aja. Ya itulah. Nah, dulu tuh saya ngerengek banget dulu minta itu. Terus sekarang bendanya udah ketahuan kemana. Kalau nggak salah sih dibawa sama ya itu adik saudara saya juga yang di dalam foto itu. Nah itu dulu tuh harganya berapa ya dulu? Itu Ragunan. Ragunan itu ya dulu tuh rame banget dulu. Berkata Sabtu Minggu tuh wah, pertama kali apa istilahnya ke Ragunan tuh kayaknya rasanya kayak gimana gitu kan ya. Ini udah dulu banget ya kan, ini tahun berapa ya? Wah lupa saya. Pokoknya jelas inilah salah satu best moment saya kan ya, foto di Ragunan. Dulu tuh waktu saya tuh emang ibarat kata ngapa ya, ibarat kata kalau disuruh jalan-jalan tuh sebenarnya mau, tapi cuman rada pecicilan, pengen tahunya gitu kan. Kayak di tempat luas ini seperti Ragunan kan ya, pengennya tuh ke Ragunan berdua aja sama bapak saya, kalau enggak mama saya aja gitu. Jadi kalau rame-rame malas gitu. Tapi karena emang berhubung ada saudara saya juga pengen tahu Ragunan dan saudara saya pengen tahu juga. Nah ini kebetulan nih saudara saya yang di belakang ini adalah saudara yang dari Cilangsi gitu. Dan dulu rumahnya di Cilangsi, sekarang rumahnya di Gunung Putri. Nah itu ya singkat cerita mungkin ini foto saya waktu di Ragunan. Dan dulu saya ngerengek pengen beli mainan itu yang harga 15.000. Dulu 15.000 itu mahal ya kan. Ingat 15.000 itu dulu mahal Asia ya kan. Tapi ya dengan bersyukurnya akhirnya dengan ngambeknya saya bisa dapat itu mainan. Oke, next. Oke. Ya ini foto waktu ya ini SD atau TK ya, kayaknya SD kelas 1 ya. Saya di sini pakai baju TNI. Ya cita-cita saya dulu pengen banget jadi TNI, tapi nggak direstuin. Sampai sekarang pun juga nggak direstuin. Ya sedikit ceritanya bahwa ini foto dulu waktu itu bapak saya tuh punya masalah dengan keluarga yang mama saya yang di Sleman. Jadi foto ini gantung gitu. Itu sebenarnya yang sebelah kanan tuh yang gantiin posisi bapak saya tuh namanya Mas David itu. Dulu Mas David itu paling baik banget itu, luar biasa emang. Saya kemana-kemana tuh dikasih sepatu gunung. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya gitulah. Inilah waktu ini foto pernikahan Pak de saya. Pertama kali naik kereta berdua sama mama ya kan ke Jogja. Wih, luar biasa. Dengan saya kondangan pakai baju TNI. Ya itulah pokoknya, udah nggak bisa di ini lagi dah, apalagi yang mau dikasih tahu ya itu. Oke. Nah ini foto mana ya, ini foto waktu kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 3 kelas 2 atau kelas 3 lupa saya pokoknya sebelum sunat dah, intinya itu
ya kan. Ini foto dulu di rumah bude saya yang di Pondok Gede di Pondok Gede Jatiwaringin lah itulah. Nah itu dulu pakai kamera HP Cina, oh salah, HP Cina punyanya si saudara saya. Akhirnya saya selfie segala macam, fotonya bagus, terus di edit lah sama saudara saya, dikirim ke saya. Akhirnya jadinya seperti itu. Oke, kita next aja ya. Aduh, puyeng nih lama-lama kalau ya. Ini momen waktu dulu bude saya tuh ngerayain S1 nya, sarjana satunya si kakak saudara saya ya, kakak saudara saya itu. Oke, next, ini udah ada tanggalnya juga, tanggal 2 Juli tahun 2010. Waktu itu lagi World Cup di Afrika ya kan, Afrika atau di mana kalau nggak salah, di Afrika World Cup ya kan. Waktu itu ini lagi nonton di luar, nonton bola, luar biasa banget emang dulu. Habis nonton bola ke Kidzania, main yang katanya apa namanya tuh, kayak bekerja gitu. Tapi saya orangnya bosanan, jujur aja. Entah ngapa saya diajakin gitu tuh jadi merasa bosan, kayak ngerasa apa ya, nggak penting lah gitu kan. Habis itu belajar ini, tapi ada faedahnya juga bagi saya karena saya bisa bawa banyak mainan dan oleh-oleh di situ. Kalau kayak gitu bukan kredit namanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya dulu. Kalau yang sekarang mau lebih baik saya udahlah tinggal aja, males. Oke, kita next aja ya lagi ya. Ini saya terangin juga. Nah ini waktu saya SMP. A few moments later. Suka-sukanya pramuka. Ini masih awal nih foto ini, jadi kangen banget. Dulu ini foto bertiga, trio misalnya dulu apa ya, bukan trio Mike. Nah situ dulu punya trio, namanya sebutan apa ya, namanya 3 serangkai atau apa gitu ya kan. Ya ini adalah para generasi pramuka yang berkata udah ada yang punah juga sih di sini ya kan. Punah tuh bukan berarti nggak ada gitu, tapi punah itu yang saya maksud itu adalah misalkan dia udah nggak aktif lagi gitu. Kita next lagi. Oke, nah ini foto saya waktu SMA, ini foto di ruang band. Waduh, luar biasa banget ini yang moto cewek ini yang moto cewek. Iya. Lupa namanya siapa ya kan, tapi ini moto cewek dan bilang oh dari samping oke, terus kalau dari depan nggak oke. Ya itulah, nggak tahu dah itu sebutannya dulu kata anak cewek gitu gimana. Kayak ini masa-masa istilahnya masa-masa gimana saya tuh bisa memimpin Asia. seorang kadet nggak bisa memimpin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi memimpinnya dengan cara yang dengan kaedah lah ya kan, beda dengan cara kalian. Mungkin para penonton yang ada di sini selalu setia nonton di channel saya, beda cara memimpin saya. Nah ini foto terakhir saya, foto saat ini di SMA, mahasiswa. Nah ini sampai kerja juga ya. Ini foto saya saat ini ya. Ini foto saya pakai seragam pramuka. Cuman kalau yang seragam yang lain-lainnya saya nggak mau tonjolkan karena kenapa? Demi kenyamanan dan privasi saya aja. Iya. Tapi untuk penonton setia saya, bahwa setiap foto yang saya punya tuh punya banyak momen. Kayak tadi kan SMA saya belum cerita dikit ya, kalau SMA tuh di ruang band itu saya lagi latihan nari itu buat pentas seni kalau nggak salah.
karena pentas seni dan salah dulu kayak Edit nari. Terus ini foto atau mau buat KTA Pramuka, ya itulah pokoknya istilahnya ya, fotonya yang ada ini aja, kalau pakai yang lain juga takutnya oke, bayangannya beda-beda ya kan. Dengan pakai ini aja yang jelas pasti KED itu adalah namanya KE kan. Saya udah berasal dari orang yang benar-benar menyukai di hobi pramuka. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari ini cerita kehidupan saya dari beberapa foto yang saya punya. So kalau misalkan nanti saya akan ada penambahan dengan tentang cerita kehidupan perjalanan saya ini, saya akan buat konten ini lagi ya. Oke, tunggu lagi di video selanjutnya. Goodbye.